Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Desparatni, NIM 18053029. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai audit, yaitu materi minggu kedua tentang akuntan publik. Baiklah. Akuntan publik mendirikan kantor akuntan sebagai basis untuk melayani dan memberikan jasa kepada nasabah. Sedangkan akuntan publik mendirikan kantor akuntan untuk memberikan jasa pelayanan kepada berbagai unit organisasi yang membutuhkan jasa akuntan, antara lain melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu aktivitas kantor akuntan. Aktivitas kantor akuntan itu ada 4. Yang pertama yaitu jasa atestasi, yang kedua jasa penyuluhan pajak, yang ketiga konsultasi manajemen, yang keempat yaitu jasa akuntansi serta administrasi pembukuan. Jasa atestasi yaitu salah satu jasa di mana kantor CPA mengeluarkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keadaan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Selanjutnya, atestasi ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu audit. Contoh utama dari jasa audit adalah audit laporan keuangan. Jenis audit ini meliputi upaya memperoleh dan mengevaluasi bukti yang mendasari laporan keuangan historis yang membuat asersi yang dibuat oleh manajemen entitas. Yang kedua yaitu pemeriksaan. Istilah pemeriksaan digunakan untuk mengurangi jasa lain yang muncul dalam pernyataan positif suatu pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu review. Jasa review terutama terdiri dari permintaan keterangan dari manajemen entitas serta analisis komparatif informasi keuangan. Lingkup jasa ini kurang signifikan apabila dibandingkan dengan jasa audit atau jasa pemeriksaan. Tujuan review adalah untuk memberikan keyakinan negatif sebagai lawan pernyataan positif yang diberikan pada suatu audit. Yang keempat yaitu prosedur yang disepakati. Ruang lingkup dalam melaksanakan prosedur yang telah disepakati juga lebih sempit dibandingkan dengan jasa audit dan jasa pemeriksaan. Sebagai contoh, klien dari kantor CPA dapat membuat kesepakatan bahwa prosedur-prosedur tertentu hanya akan dilaksanakan pada elemen dan akun tertentu dalam laporan keuangan sebagai lawan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, aktivitas kantor akuntan yang kedua yaitu penyuluhan pajak. Kantor akuntan menyusun surat pemberitahuan pajak dari perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan kliennya maupun bukan. Selain itu, kantor akuntan juga mengurus pajak tanah, pajak hadiah, perencanaan perpajakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu konsultasi manajemen. Jasa ini berkisar dari pemberian saran sederhana mengenai pembenahan sistem akuntansi sampai keikutsertaan dalam menyusun strategi pemasaran, memanfaatkan instalasi komputer yang ada dengan sebaik-baiknya, dan konsultasi asuransi. Yang keempat yaitu jasa asuransi serta pemberian penyuluhan jasa asuransi serta administrasi pembukuan. Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas yang menyerahkan pembuatan laporannya kepada kantor akuntan.
Ada kalanya kantor akuntan tersebut juga menyelenggarakan audit setelah jasa administrasi pembukuan selesai. Namun ada kalanya para petugas hanya terbatas kepada penyusunan laporan keuangan tanpa melaksanakan audit. Selanjutnya yaitu struktur organisasi kantor akuntan publik. Yang pertama yaitu ada auditor staff. Orang tersebut biasanya digolongkan sebagai auditor staff, yang sering pula disebut dengan asisten atau auditor junior. Auditor staff kerap kali melakukan tugas-tugas audit rutin yang rinci, namun mereka mempunyai pengalaman yang sangat terbatas. Yang kedua yaitu auditor senior. Auditor senior disebut juga dengan auditor penanggung jawab, adalah auditor yang memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta penyusunan rancangan laporan auditor yang akan dikaji ulang dan disetujui oleh manajer, auditor, dan partner. Yang ketiga yaitu manajer. Manajer pada kantor akuntan publik biasanya mempunyai paling tidak 5 tahun pengalaman dalam akuntansi publik. Manajer pada umumnya tidak berada di kantor pelayan untuk melakukan audit secara harian yang merupakan tanggung jawab auditor senior. Manajer dapat bertanggung jawab atas penyelidikan atau supervisi 2 atau lebih perikatan audit sekaligus. Yang keempat yaitu rekan atau partner. Rekan atau pemilik adalah orang yang memiliki kantor akuntan publik tersebut. Mereka mengemban tanggung jawab penuh atas kegiatan-kegiatan kantor akuntan publik dan praktiknya serta memegang peran utama dalam pengembangan klien. Institut Akuntan Publik Indonesia adalah organisasi akuntan publik di Indonesia. Institut Akuntan Publik Indonesia ini didirikan pada tanggal 24 Mei 2007. Institut Akuntan Publik Indonesia ini berwenang dalam melaksanakan ujian profesi akuntan publik, penyusunan dan penetapan standar profesi dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan sekaligus peninjauan mutu akuntan publik. Materi selanjutnya yaitu standar umum akuntan publik. Yang pertama yaitu audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua yaitu dalam melakukan semua hal yang berhubungan dengan perikatan independen dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga yaitu dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus dilaksanakan atau direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Auditor juga harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya. Yang ketiga yaitu auditor harus memperoleh cukup bukti. Cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapatnya pada laporan yang diaudit. Nah, selanjutnya yaitu standar pelaporan. Yang pertama auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku umum. Yang kedua yaitu auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan di mana prinsip-prinsip akuntan tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Yang ketiga,
Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, maka auditor harus menyatakan dalam laporan audit. Yang keempat, auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa pendapat tidak dapat diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan bukti alasan-alasan yang mendasari dalam laporan auditor. Pernyataan standar auditing. Standar auditing dijelaskan di dalam PSA adalah ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus ditetapkan oleh akuntan pabrik dalam melaksanakan audit nantinya. Kepatuhan terhadap PSA yang disahkan oleh IAPI bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pengendalian mutu. Yang pertama yaitu independensi. Semua karyawan yang melibatkan dari dalam perjanjian kerja harus memenuhi persyaratan kode etik jabatan dari AICPA. Contoh prosedurnya yaitu setiap sekutu atau partner dan karyawan harus mengisi suatu kuesioner tentang independen setiap tahun seperti pemilikan saham dan keanggotaan dalam dewan direksi. Yang kedua yaitu penugasan karyawan dalam kontrak kerja. Setiap karyawan yang terlibat dalam perjanjian kerja harus memiliki tingkat pendidikan formal dan keahlian yang memadai. Contoh prosedurnya, penugasan karyawan ditangani oleh seorang partner yang mengenal klien yang bersangkutan dan dilakukan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah konsultasi. Apabila ada sekutu atau karyawan yang menghadapi kesulitan teknis, prosedur yang harus sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan bahwa mereka akan mendapatkan pengarahan dari tenaga ahli yang cukup. Contoh prosedurnya, direksi kantor akuntan bersangkutan dalam bidang akuntansi dan auditing harus selalu siap untuk dimintai konsultasi dan harus menyetujui semua perjanjian kerja sebelum semua terselesaikan. Yang selanjutnya yaitu supervisi atau pengawasan. Dalam setiap perjanjian kerja harus ditetapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur sistem pengawasan yang layak. Contoh penugasannya, program pemeriksaan yang akan dilaksanakan harus dipelajari dan disetujui oleh bidang auditing. Yang selanjutnya yaitu penerimaan karyawan. Semua pegawai baru harus mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Contoh prosedurnya, semua calon pegawai harus diwawancarai dan disetujui oleh seorang partner bidang personalia dan sekutu lainnya. Pengembangan keahlian. Yang selanjutnya yaitu pengembangan keahlian. Setiap karyawan harus mengembangkan kemampuan profesionalnya agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Contoh prosedurnya yaitu setiap karyawan harus mengikuti pendidikan lanjutan sebanyak 40 jam dalam setahun, ditambah dengan beberapa jam lagi seperti yang disarankan oleh bidang personalia. Yang selanjutnya adalah profesi jabatan. Kebijakan mengenai profesi jabatan karyawan harus diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa karyawan yang bersangkutan mampu menduduki jabatan yang telah ditentukan. Contoh prosedurnya yaitu hasil kerja setiap karyawan dalam setiap perjanjian kerja harus dievaluasi. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan klien dan calon klien. Semua calon klien dan klien yang ada saat ini harus selalu dievaluasi untuk memperkecil kemungkinan terjalinnya hubungan dengan manajemen yang kejujurannya diragukan. Contoh prosedurnya yaitu
Sebelum diterimanya seorang calon klien, suatu formulir evaluasi klien mengenai hal-hal seperti komentar dari auditor yang terdahulu dan evaluasi manajemen. Yang terakhir yaitu inspeksi. Harus ada kebijakan dan prosedur tertentu untuk memastikan bahwa prosedur yang dimaksud untuk memenuhi ke-8 unsur di atas dijalankan secara konsisten. Contoh prosedurnya yaitu sekutu di bidang pengendalian mutu harus selalu mengkaji prosedur-prosedur pengendalian mutu setidaknya setiap tahun untuk memastikan bahwa kantor akuntan telah menaati semua prosedur-prosedur dengan baik. Sekianlah pembahasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.